Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimuna rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Segala pimpinan Taman Mini Indonesia Indah, seluruh pengurus Masjid Pangeran Diponegoro, bapak-bapak, saudara-saudaraku, hadirin sidang jamaah Jumat yang kesemuanya mudah-mudahan disayangi Allah. Pada kesempatan Jumat kali ini saya angkat sebuah judul khutbah, motivasi menjemput Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pentingnya Lailatul Qadar agar kita mendapatkannya, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Bukhari memberikan penjelasan, dan itu pun menjadi perintah buat kita. Kata Nabi, taharru lailatul qadri fil witri minal ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam yang ganjil pada 10 akhir dari bulan Ramadan. Fil witri itu malam ganjil yang perlu dikejar itu tentu yang terbayang oleh kita adalah 21, 23, 25, tanggal 27 ataupun tanggal 29. Dan terkait dengan kepastiannya, walaupun banyak ulama memberikan komentar dengan argumentasi, dengan hujah yang kuat, tetap saja kepastiannya adalah wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang mengetahui. Tetapi satu pegangan kita dari kaidah kapan Lailatul Qadar itu terjadi, Imam Al-Ghazali memiliki pandangan beserta ulama-ulama yang lain yang diabadikan dalam kitab I'anatut Thalibin, bahwa ketika bulan Ramadan jatuhnya hari Selasa, 1 Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar itu akan hadir pada malam 27 Ramadan. Dan pendapat ini dikuatkan oleh seorang ulama, Syekh Abu Hasan Sajili, yang mengatakan bahwa semenjak dewasa sampai dengan kematiannya, beliau merasakan hadirnya malam Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait apa itu Lailatul Qadar dan keutamaannya, Allah langsung memberikan penjelasan kepada kita pada Quran surah Al-Qadr ayat 1 sampai dengan 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah langsung memberikan penjelasan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasi ada pada usia 83 tahun 4 bulan. Jika 83 tahun lebih umur kita yang isinya adalah manfaat, kebaikan-kebaikan, kemaslahatan sepanjang hidupnya, maka itu pun Lailatul Qadar menjadi lebih baik daripada 83 lebih 4 tahun itu. Yang paling menarik di dalam ayat ini ketika Allah menjelaskan Lailatul Qadar adalah tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat dan juga malaikat Jibril diturunkan ke muka bumi dengan izin Allah untuk menyelesaikan urusan-urusan hamba-Nya. Yang menjadi pertanyaan kita adalah urusan-urusan apa sehingga Allah sedemikian rupa mengizinkan rombongan para malaikat yang dipimpin oleh malaikat Jibril untuk menyelesaikan urusan kita? Maka untuk menjawabnya, di dalam Arba'in Nabawiyah, dalam kitab itu ada satu hadis yang barangkali bisa menjawab. Di dalam hadis itu, ketika ruh itu mau ditiupkan ke dalam diri kita saat 120 hari, maka Allah memanggil malaikat untuk menetapkan takdir azali kita, takdir dari soronya, takdir yang memiliki makna nasabi yang serumpun dengan qadar. Qadar itu memiliki makna nasabi yang beragam. Ada qadir, ada ya muqtadir, dan itu keduanya asmaul husna. Qadir Allah yang menentukan takdir, dan ya muqtadir Allah yang memberikan ketetapan takdir kepada setiap hambanya. Lalu juga qadar memiliki makna qadaroh yang dalam bahasa Indonesia kemudian kita pahami sebagai kadar, ukuran atau takaran. Jadi ketika malam Lailatul Qadar ini kita peroleh, maka bukan berarti Allah mengubah takdir, karena Allah sangat konsisten, bukan tidak konsisten. Karena kalau Allah mengubah-ubah takdir, itu berarti Allah tidak konsisten. Tetapi maknanya bukan berubah, tapi takdir itu bukan satu. Dari takdir yang satu, kemudian kita menuju kepada takdir yang lain. Dan takdir itulah yang dijawab oleh Arba'in Nabawiyah dengan memanggil malaikat, ya malaikati, kata Allah, uktub amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa syaqiyun aw sa'idun fid dunya. Ada 4 urusan yang malaikat akan urus ketika kita mendapat Lailatul Qadar. Dan yang sebetulnya secara takdir ajali ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz dan masing-masing membawa catatannya sendiri-sendiri. Amalahu wa rizqahu wa ajalahu wa sakiyun aw sa'idun fid dunya. Yang pertama adalah amalah, amalnya. Kata-kata amalah itu di dalam bahasa Arab itu maknanya beragam. Ibadah, amal soleh, pekerjaan, perilaku atau perbuatan. Dengan kata lain, bahwa ketika mendapat Lailatul Qadar kita berharap sama Allah, ibadah kita lebih bagus secara kualitas dan kuantitas. Pekerjaan kita terutama di tengah corona ini juga semakin bagus. Yang di PHK dapat pekerjaan lagi, yang rezekinya menghilang kemudian bertambah dan terus berlimpah. Yang tadinya perilakunya jelek juga menjadi baik. Dan itu adalah yang kita harapkan, amalan. Lalu yang kedua adalah warizqahu, rezekinya. Rezekinya dari sumbernya sampai kemudian jumlah bilangannya.
Kalau orang secara matematis pasti akan fokus pada rezeki yang tunai. Karena kita bekerja menjadi karyawan atau di institusi manapun, setiap tanggal muda bagi kita akan mudah sekali untuk nungguin kapan nomor rekening kita diisi, kapan gaji kita ditransfer. Itu tunai. Tapi ada rezeki yang non tunai yang harus diyakini orang-orang yang beriman. Pekerjaan kita bisa jadi kecil atau mungkin barangkali kondisi payah kita tidak bekerja, tapi Allah menggerakkan hati-hati hambanya untuk kemudian memberikan pertolongan kepada kita. Lalu hadirlah yang disebut dengan min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua mendapat rezeki baik yang tunai maupun non tunai yang tidak disangka-sangka. Lalu yang ketiga adalah wa ajalahu. Ini urusan yang kita harapkan Allah melalui malaikatnya mengurus kita. Tentang kapan matinya. Bicara ajalahu itu terkait dengan timing. Secara teoritik Nabi mengatakan inna a'marati ummati sittina ila sab'ina, sesungguhnya rata-rata umur umatku 60 sampai 70 tahun saja. Sedangkan kita bisa jadi dalam catatan Lauhul Mahfuz usia kita pendek. Tetapi dengan sebab kita mendapat Lailatul Qadar ini, Allah berikan kita umur yang panjang. Umur yang panjang dan bukan sakit-sakitan. Umur yang panjang bukan hidup dalam kepayahan, tapi umur yang panjang dalam ketaatan dan kebahagiaan. Singkatnya, semakin tua, semakin lansia, semakin bahagia. Semakin tua, doa kita selalu dipinta oleh generasi muda. Semakin tua, doa kita semakin mumpuni, dan insya Allah apapun yang kita minta diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir adalah sakyun aw sa'idun fid dunya. Bagaimana Allah akan mengurus takdir kita yang tadinya banyak dukanya, yang tadinya banyak susahnya, yang tadinya banyak miskinnya, yang tadinya banyak kepayahannya. Maka kita harapkan Allah menakdirkan kita pada takdir yang baru, yaitu Allah menakdirkan banyak senangnya kita, banyak nikmatnya hidup kita. Corona sudah 14 sampai dengan 15 bulan. Mungkin kalau bicara terdampak secara ekonomi, baru belakang-belakangan ini kita sangat kepayahan. Karena awal-awalnya ada bansos dan bantuan sejenis. Tapi belakangan ini kita merasakan begitu kepayahan. Berapa banyak karena tanpa iman kepayahan terlilit ekonomi sulit. Lalu orang mencuri, jambret, pencopetan di mana-mana. Berita kehilangan di mana-mana. Banyak orang nekat menipu dengan basis medsos, itu dilakukan. Kenapa? Karena perutnya bermasalah. Kebutuhan tak bisa diabaikan. Banyak kesulitan dalam hidup yang ia hadapi. Maka pentingnya Lailatul Qadar bisa kita dapatkan ini, Allah bisa menakdirkan kedukaan kita itu berubah menjadi suka. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di balik kesulitan akan datang kemudahan, dan kesulitan itu akan mendatangkan kemudahan. Dua kali redaksi yang hampir sama untuk memberikan keyakinan kepada kita bahwa percayalah badai corona ini akan lekas berlalu dan akan menuai hikmah kita di kemudian hari. Bapak saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah tutup dengan salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam itu satu rumpun dengan kata Islam. Bisa bermakna selamat, bisa bermakna sejahtera. Selamat itu dunia dan akhirat. Sejahtera itu lahir dan batin. Sehingga kalau kita sejahtera lahir dan batin, tidak hanya ekonomi kita yang bagus, badan kita yang sehat, tapi rohani kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan keselamatan tentu menjadi harapan kita, karena kita kepengen selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, yakin dan percayalah dengan modal keimanan kita, Lailatul Qadar ini mari kita terus buru. Ada kesempatan di 4-5 terakhir Ramadan ini, jangan putus asa dari rahmat Allah. Insya Allah dengan iktikaf kita, dengan tadarus kita, dengan menunaikan zakat, infak, sedekah dan wakaf kita, dengan ilmu kita dan seluruh rangkaian qiyamul lail kita, itu akan menjemput Lailatul Qadar sebagaimana yang Allah jelaskan, sebagaimana yang kita dambakan, yang insya Allah akan menuju kepada takdir yang baru, takdir yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.